Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya masih diberi nikmat sehat dan nikmat waktu untuk bisa memaparkan pengabdian masyarakat saya yang saya anggap fenomenal, yaitu judulnya eksplorasi sumber daya lokal sebagai pupuk organik triko kompos. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Evi Yudiawati. Saya mengajar di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo. Jadi pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen, di mana pengabdian masyarakat yang saya laksanakan ini didanai dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari tahun 2021, yaitu di Desa Lubuk Tenam, Kelurahan Manggis, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Muara Bungo. Jadi pengabdian masyarakat ini dipilih di Desa Lubuk Tenam karena saya melihat adanya potensi sumber daya lokal yang tersedia, yaitu kotoran hewan dari kotoran sapi. Jadi sebelum dilaksanakan pengabdian masyarakat ini, petani tidak memanfaatkan kotoran hewan atau kotoran sapinya sebagai pupuk organik. Makanya saya katakan sebagai sumber daya lokal yang bisa dimanfaatkan. Jadi kebiasaan petani di sana, dia sebagai petani sayur-sayuran menggunakan pupuk kimiawi secara terus-menerus. Jadi pupuk kimiawi ini untuk saat ini selain sulit didapat, harganya juga tinggi kalau tidak pupuk subsidi. Kemudian juga mempunyai dampak negatif terhadap tanah. Sementara kalau kita menggunakan pupuk organik, ini banyak sekali dampak positifnya, yaitu dia mengandung bahan organik, kemudian juga bisa menjaga kelembaban tanah, kemudian juga bisa melestarikan jasad dekomposer yang ada di dalam tanah, dan juga mengandung unsur hara makro dan mikro. Jadi pengabdian masyarakat yang saya lakukan ini, adapun tujuannya yaitu agar petani sayuran terampil dalam membuat pupuk organik triko kompos yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia, yaitu kotoran sapi. Kemudian diharapkan juga petani sayuran menerapkan pemupukan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik triko kompos ini tadi. Kemudian dari segi manfaatnya ada dua, bagi petani dan bagi lembaga. Kalau bagi petani peserta latihan bisa mengetahui manfaat dan kegunaan pupuk organik triko kompos dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman yang ramah lingkungan. Kemudian juga petani bisa terampil dalam membuat pupuk organik triko kompos baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian dengan membuat pupuk organik triko kompos ini juga bisa meningkatkan pendapatan petani sebagai dampak penggunaan teknologi pemupukan yang ramah lingkungan. Kenapa bisa meningkatkan pendapatan petani? Karena seharusnya biasanya dia menggunakan pupuk kimia, sekarang dengan menggunakan pupuk organik kotoran sapi sebagai pupuk triko kompos itu lebih menghemat biaya. Kemudian dari segi manfaat bagi lembaga, jadi kepedulian terhadap pembangunan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, itu manfaatnya bagi lembaga. Manfaat lainnya juga membantu program-program pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian dengan konsep back to nature atau kembali ke alam. Jadi pemecahan masalah pada pengabdian masyarakat ini mengadakan pelatihan dan sosialisasi pembuatan pupuk organik triko kompos serta cara penggunaannya. Kemudian pendampingan secara langsung dalam aplikasi pupuk organik triko kompos. Kemudian sasarannya yaitu petani secara langsung di Desa Lubuk Tenam. Jadi pada pengabdian masyarakat ini saya juga mengikut sertakan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Batin 3 dan melibatkan PPL setempat, karena
Untuk pemanfaatan pupuk organik ini tentu harus berkelanjutan, bukan hanya sesaat. Jadi juga petani perlu pendampingan. Jadi perlu juga diikutkan PPL setempat. Adapun metode yang saya lakukan di sini ada metode penyuluhan dan ada demonstrasi. Kalau untuk penyuluhan, saya langsung mengundang petani langsung ke BPP Batin 3. Di sini saya memberikan arahan manfaat dari pupuk organik, trikokompos, kemudian bahaya penggunaan pupuk kimia dalam jangka waktu panjang, kemudian juga cara pembuatannya atau demonstrasi dari pembuatan pupuk organik trikokompos ini. Saya melaksanakan demonstrasi secara langsung atau praktek secara langsung, yaitu praktek yang saya lakukan bahannya yaitu dengan kotoran sapi sebanyak 10 karung atau 200 kg, kemudian menggunakan arang sekam 2 karung atau takarannya 20 kg, kemudian menggunakan trikoderma padat sebanyak 500 gram dan air secukupnya. Adapun cara pembuatannya, kotoran sapi, kemudian arang sekam, kemudian trikoderma, semuanya diaduk rata dan disiram dengan air secukupnya. Kemudian kita inkubasi selama 7-10 hari, tetapi sebelumnya tentu harus ditutup terlebih dahulu dengan terpal hitam ya. Kemudian cara aplikasinya pada tanaman sayuran itu dapat digunakan sebagai pupuk dasar dengan takaran 200 sampai 300 gram per lubang tanam. Jadi setelah dilaksanakan praktek pembuatan pupuk organik trikokompos ini, petani sangat antusias sekali karena selama ini mereka belum mengetahui bahwa sumber daya lokal yaitu kotoran sapi yang ada di desa mereka itu bisa mereka manfaatkan secara langsung, apalagi dengan menggunakan jasad dekomposer yaitu trikoderma, di mana trikoderma ini juga selain sebagai jasad dekomposer, dia juga bisa sebagai di sini membuat tanaman tahan terhadap serangan penyakit karena dia bisa sebagai agen hayati di sini ya. Jadi petani di sini responnya sangat baik sekali, di mana setelah melaksanakan praktek, saya juga melaksanakan pendampingan dalam aplikasinya langsung di lapangan, yaitu pada tanaman sayuran, di mana yang mereka tanam itu sayuran gambas, kacang panjang, kangkung, timun, dan bayam. Dan sangat dirasakan sekali manfaatnya karena dari hasil panen yang dilakukan dengan melaksanakan pemberian pupuk organik trikokompos, hasil panen petani merasakan peningkatan dari sebelumnya, karena efek negatif dari penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus sebelumnya menyebabkan tanah keras sehingga suplai unsur hara pada tanaman menjadi tidak lancar, tentunya membuat tanaman banyak yang kerdil. Tetapi dengan memberikan pembenah tanah yaitu pupuk organik trikokompos yang berasal dari kotoran sapi yang tersedia di sana sebagai sumber daya lokalnya, tentu bisa menghemat biaya. Manfaat yang dirasakan juga secara langsung hasil panennya lebih meningkat. Kemudian adanya keinginan atau niat petani bahwa mereka akan melaksanakan ini secara terus-menerus setelah dilaksanakannya pengabdian masyarakat ini. Tentunya saya juga berpesan kepada PPL setempat untuk selalu melaksanakan pendampingan dalam penggunaan pupuk organik trikokompos ini, karena jadi
Dari hasil pengabdian masyarakat yang saya laksanakan di Desa Lubuk Tenam, Kelurahan Manggis, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo, bisa saya ambil kesimpulan yang pertama, petani bisa memanfaatkan sumber daya lokal yang ada, yaitu kotoran sapi untuk dijadikan pupuk organik trikokompos untuk meningkatkan produksi dan kualitas sayurannya. Yang kedua, petani juga bisa memahami bahaya penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dan juga menyadari fungsi dan peran dari pupuk organik trikokompos. Kesimpulan yang terakhir, dengan adanya pengabdian masyarakat ini juga petani bisa membuat pupuk organik trikokompos dan mengaplikasikannya langsung pada tanaman. Jadi demikian hasil pengabdian masyarakat yang saya laksanakan dengan judul eksplorasi sumber daya lokal sebagai pupuk organik trikokompos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.